Nah, untuk yang awal ya, yang awal untuk mental blocks ini ya, di beberapa kasus seperti yang ada di slide ya, ini ada katakanlah sepermasalahan, kita menemukan beberapa permasalahan. Nah, meskipun katakanlah mempunyai suatu solusi yang sempit, yang kecil, namun apabila kita mempunyai jiwa yang ataupun mempunyai mental yang tidak tahan banting, tidak bisa menyelesaikan masalah, maka solusi itu akan tertutupi atau akan terblocking. Ya. Nah di gambar kedua, ya, itu malah justru meskipun permasalahannya itu katakanlah tinggi, tidak ada jawabannya, namun karena dia tidak mempunyai suatu mental yang katakanlah yang pantang menyerah atau yang terblocking, ya, maka dia bisa melihat permasalahan itu, berdiri di atas permasalahan itu, kemudian dia bisa melihat jawabannya. Nah ini yang disebut dengan mental block. Ya. Dia bisa melihat jawabannya. Nah artinya apa dari gambar yang ini, yang pesan yang disampaikan, ya, apabila menemui masalah, ya, atau menyumbai masalah, maka kita harus bisa menganalisisnya, memandanginya, ataupun mencari jawaban apa dari masalah tersebut. Bukan menutup permasalahan itu, kemudian dianggap permasalahan itu selesai. Atau misalnya, kalau misalnya mental block yang lain, ya, kalau contoh kasus, jenengan paham tentang Nokia. Mengapa Nokia bisa tutup, digantikan dengan yang lain? Karena mereka, yang Nokia sendiri itu mempunyai jiwa mental block. Tidak mau menerima perubahan dan pembaharuan. Nah, apabila seseorang tidak mau menerima perubahan atau pembaruan, sudah dipastikan mereka akan musnah. Ya. Jadi seseorang kalau tidak mau berubah, maka dia akan musnah, maksud itu. Nah, itu contoh-contohnya demikian. Ya. Beberapa ya kasus atau case dari mental block tadi, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui, ya, ataupun bisa katakanlah beberapa untuk memecahkan permasalahan itu. Ya. Nah di sini ada beberapa gambar, ya, ya, yang menggambarkan tentang bagaimana seseorang itu, ya, untuk mencari jawaban atau mencari solusi atau kesuksesan. Masing-masing itu dia memiliki sikap yang berbeda-beda. Ya. Yang pertama, ya, itu dia memiliki sifat atau memiliki mental, artinya suatu kebingungan. Makanya kita dalam menghadapi masalah itu harus tenang, tidak bingung, karena jawaban itu ada di sebenarnya ada di depan mata kita, tapi karena bingung maka akan timbul permasalahan yang baru. Nah ini ditenampakkan pada gambar yang pertama pada slide ini. Yang berikutnya, ya, adalah dia tidak mempunyai daya juang, ya, atau dia mempunyai suatu kejenuhan, ataupun dia tidak mempunyai suatu keistiqomahan dalam meraih kesuksesan. Jadi dia sudah menggali lubang pertama, menggali lubang kedua, menggali lubang ketiga, dia sudah jenuh berhenti. Padahal kalau dia meneruskan lubang keempat atau lubang kelima, insya Allah sudah menemukan yang namanya kesuksesan tadi. Nah, yang berikutnya adalah menjadi artinya panik, kalau misalnya panik. Nah, padahal permasalahan itu ada di depan, tapi dia tidak bisa menguraikannya.
Nah, kepanikan ini yang menyebabkan jawaban dari permasalahan itu tidak bisa muncul. Padahal ada di depan mata kita. Nah, ini beberapa kasus terhadap mental block yang terjadi. Yang bagaimana yang kasus-kasus berikutnya ya. Yang pertama ada yang terjadi di slide ya. Itu adalah dia menjadi penghalang ya. Penghalang. Jadi kalau misalnya katakanlah seseorang itu mempunyai sifat dia ibaratnya itu kalau Pak Aris sampaikan itu defend atau dia katakanlah dia sifatnya bertahan atau dia close tidak mau menerima masukan orang lain, maka ini termasuk sifat mental block yang akan menghalangi kemajuan seseorang. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memahami permasalahan itu secara cepat atau baik. Ya. Kemudian dia menjadi suatu hal yang frustasi, ya. Frustasi terhadap kesuksesan. Nah, makanya kalau misalnya kita mengalami suatu kegagalan berulang kali, ya kita harus tetap tenang, harus tetap istiqomah, bekerja keras dan tetap berusaha untuk mencapai kesuksesan itu. Ya. Nah, seperti katakanlah yang disampaikan ya, oleh si Winston Churchill. Nah, Winston Churchill ini Perdana Menteri Inggris pada waktu Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi Winston Churchill ini menyatakan kesuksesan itu merupakan buah dari kegagalan dan kegagalan. Jadi ada juga pepatah mengatakan kesuksesan itu kegagalan yang tertunda. Tapi artinya sukses itu tadi dapat disimpulkan buah dari kesabaran dalam menjalankan usaha. Buah dari keistiqomahan kita dalam menjalankan usaha. Nah, itu yang jenengan bisa asumsikan, bisa jenengan simpulkan. Mengapa kok saya di level setelah lulus SMA ini kok bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Bisa melanjutkan ke prodi wirausaha. Sementara teman-teman saya yang lain, yang di satu sisi memiliki kemampuan akademis yang lebih, itu malah justru tidak bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Nah, itu kalau bisa disimpulkan, bahwa jenengan itu lebih lebih sabar, lebih istiqomah dalam berusaha untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah ini yang contoh-contoh daripada misalnya untuk mental block tadi. Kemudian ada 6 tipe atau 6 konsep daripada halangan tadi. Jadi blok itu halangan. Yang pertama yang adalah perceptional blocks. Jadi artinya apa? Di sini ya, di sini dinyatakan bahwa kita memandang suatu permasalahan itu dari beberapa sudut. Ya. Kemudian sehingga kita bisa mengetahui penyebab atau solusi apa yang mesti kita jalankan. Yang berikutnya adalah emotional block. Nah, jadi kalau yang pertama itu persepsional, pandangan berpikir, ya, perpandangan berpikir, sehingga dia tidak bisa menerima pendapat orang lain. Ya. Sedangkan yang kedua, ini adalah secara emosional. Nah, ini biasanya dimiliki oleh seorang wanita. Pertama apa? Ada ketakutan
dalam menerima resiko misalnya. Nah, coba Pak Aris tanya sampai di sini, siapa yang masuk di kelas Zoom ini, ada 21 mahasiswa, siapa yang belum bisa berenang? Coba ngomong. Saya Pak, belum bisa. Selain Alvin siapa? Nabil Pak, Nabil. Siapa selain Alvan? Saya, Pak. Mbak Rizky ya? Nabil Iya. Pak, Nabil. Saya, Saya Pak. tanya, Mbak Rizky sama Mbak siapa? Mbak Indah. Siapa? Mbak Indah ya? Coba Mbak Rizky, Mbak Indah sampaikan alasan mengapa hingga saat ini tidak bisa berenang. Apakah ada dalam? Bagaimana? Saya nggak kuat nafasnya, Pak. Tidak kuat nafasnya. Yang lain? Iya, Pak, benar. Tidak kuat nafasnya. Padahal Iya. jenengan usianya sudah kisaran hampir 20 tahun. Ada seorang anak yang 7 tahun, 8 tahun, itu sudah pandai berenang. Kalau perkara nafas, justru seharusnya anak-anak itu lebih pendek nafasnya dibandingkan orang dewasa. Betul tidak? Betul. Ya kan? Pak. Jadi Betul, Pak. permasalahannya itu bukan pada tidak kuat nafasnya, tapi pada pola pikir yang menyatakan dirinya sudah tidak kuat nafas. Betul nggak, Mbak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah itu adalah mental block. Nah, coba jenengan dari situ, kalau jenengan katakanlah untuk memecahkan permasalahan atau bisa menghalang supaya bisa menjadi orang yang sukses, adalah jenengan harus bisa membuka, menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang menghalangi kesuksesan jenengan semua. Jenengan tidak sukses untuk bisa menjadi seseorang yang bisa berenang karena pemikiran jenengan sendiri yang menghalangi jenengan untuk berani untuk terjun ke kolam renang. Nafas yang pendek dan sebagainya itu kan hanya suatu alasan. Nah, bagi seorang wirausaha itu bukan excuse itu alasan, tapi harus execute itu dilaksanakan. Kalau jenengan tidak bisa nyemplung atau terjun di ketinggian 2 meter, ya coba yang di 1,5 meter. Kalau nggak bisa di 1,5 meter, ya coba yang di 1 meter dulu. Nah, kalau tidak bisa, ya dicoba di 60 cm dulu. Begitu seterusnya. Untuk melatih dulu. Nah itu. Demikian juga dalam berbisnis. Nah itu. Nah itu. Itu yang harus harus diketahui semua. Yang berikutnya adalah cultural blocks atau budaya. Ada tabu. Ya. Nah, ini yang menghalangi kesuksesan seseorang. Budaya contohnya bagaimana? Kalau misalnya budayanya itu ada ketabuhan, itu contohnya kalau seseorang perempuan atau seorang wanita menjadi tukang ojek atau menjadi pengemudi dokar atau delman, itu tabu di sini, kan begitu. Sehingga kita tidak menjumpai ya pengemudi delman itu perempuan. Nah, itu contoh. Ada cultural blocks yang di sana yang menghalangi. Ya. Kemudian ada environmental blocks atau lingkungan atau ibaratnya lingkungan yang menghalangi. Ya. Pak Aris tanya sekarang, yang ada masuk di kelas Zoom ini, ya, siapa yang dilarang oleh orang tuanya untuk merantau keluar pulau? Saya Pak. Nah, Saya Pak. Saya Pak. Ya, Muhammad Alif.
Artinya apa? Saya, Pak. Artinya yang menyatakan saya Pak, ya, itu sudah dapat dipastikan untuk tidak bisa pergi ke luar pulau. Padahal peluang di luar pulau itu lebih besar dibandingkan yang ada di Jawa. Sehingga untuk merintis usaha atau karir di sana itu akan mengalami hambatan. Nah, seperti itu contohnya. Yang berikutnya adalah intellectual blocks. Tidak punya latar belakang pengetahuan. Sehingga ini menghalangi untuk meraih kesuksesan. Contohnya apa, Pak? Contohnya yang seperti yang Pak Aris sampaikan tadi, kalau sederhananya itu seperti Nokia, dia tidak mau menerima program Android untuk HP-nya, ya, sehingga dia menyebabkan Nokia itu terkubur atau mati dalam pasaran. Tidak punya pengetahuan. Nah, itu. Atau contoh berikutnya, ya, siapa yang di kelas Zoom ini yang diharapkan orang tuanya untuk bekerja sebagai karyawan? Saya, Pak. Saya, Pak. Tentunya, Pak. Saya. Ya, tidak diharapkan menjadi seorang entrepreneur. Nah, sudah dapat disimpulkan, sudah dapat dipastikan pengetahuan orang tua terhadap dunia entrepreneur itu tidak banyak. Sehingga harapannya, ya sudah anak menjadi karyawan, maka kan lebih terjamin. Betul nggak seperti itu? Betul, Pak. Nah, Betul. maka tugas jenengan Betul, adalah Pak. Betul. untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua supaya tidak menghalangi cita-cita dan keinginan jenengan semua. Yang berikutnya adalah expressive block. Ya. Ini adalah kemampuan komunikasi yang rendah. Sehingga dia tidak bisa menjalinkan kerjasama dengan orang lain. Nah, ini termasuk salah satu blok atau halangan tersendiri. Nah, di sini ada tabel. Ya. Ada katakanlah bagaimana ada hambatan-hambatan yang di sisi sebelah kiri. Kemudian ada yang permasalahannya atau katakanlah jawabannya yang ada di sebelah kanan. Yang pertama adalah negative attitude atau tingkah laku yang negatif. Contohnya apa yang tingkah laku negatif itu? Ya tadi pemikiran yang negatif, saya tidak bisa, dan sebagainya. Maka itu akan menghalangi jenengan untuk bisa maju. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menyesuaikan tingkah laku, ya, lebih realistis. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya suatu ketakutan atau fear. Yang tadi yang Pak Ari contohkan tadi yang renang tadi. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan mengambil resiko. Yang mbak-mbak tadi yang takut berenang, apabila dipaksakan untuk berenang, nyemplung, maka insya Allah dia akan berani. Nah, itu. Yang ketiga adalah terlalu mengikuti aturan baku. Aturan baku di sini, kalau Pak Aris bilang, tidak mau berubah terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan sudah berubah, jangan nggak mau berubah. Contoh, lingkungan sudah berubah untuk mengadakan kuliah secara daring, secara online, tapi jenengan nggak mau berubah, minta offline terus. Nah, ini tidak akan maju, ya. Sehingga jenengan tidak akan bisa mengikuti perkuliahan daring. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya ya kita harus bisa mengubah pola pikir kita dan mengikuti perubahan tadi. Ya. Kemudian
adanya ya logika ya. Logika yang menghalangi. Ya. Atau kita punya iklim kreatif internal yang tidak mendukung. Yang nomor 5 adalah kita terblocking pada kita tidak kreatif. Oh, saya nggak bisa. Belum tidak bisa. Ya tidak bisa betulan. Maka harus diambil suatu pola pemikiran yang lain, ya harus ada timbul kepercayaan di sana. Nah ini, ya. Bagaimana kita bisa membangun untuk bisa membangun ide-ide yang lebih kreatif. Nah coba sebelum Pak Aris lanjutkan, ini coba nanti bisa dijawab di forum yang ada di Spada. Ya. Bagaimana cara jenengan untuk bisa membangun ide-ide yang kreatif?